Okay? Karena banyak di luar sana yang tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Banyak di luar sana yang mengandalkan pikirannya, kecerdasannya, okay? Yang hanya mengandalkan kalkulasi akal pikirannya, okay? Mereka meragukan Tuhan. Mereka tidak mempercayai pertolongan dari Tuhan. Karena saking tidak mengenal diri itu tadi. Orang bisa berpikir mempunyai kecerdasan karena adanya hidup. Kalau mayat tidak bisa berpikir. Oleh sebab itu, ketika kita manusia, khususnya murid-murid, ketika sedang diuji, ketika sedang dicoba, ketika sedang ditegur, ketika sedang dihukum Tuhan, maka taubat sebelum terlambat. Pasti masih ingat dulu zaman awal-awal pacaran, dulu zaman awal-awal menikah, dulu awal-awal punya anak, pasti masih tersimpan. Inilah yang memberatkan kita menuju kepada Tuhan. Semua dibuang. Kenapa disimpan di pikiran kita terus? Kan itu tidak ada gunanya. Seperti HP, saya ibaratkan untuk mendekatkan pemahaman. HP kalau kebanyakan yang disimpan, HP kebanyakan yang disimpan, mampu tidak ini HP bekerja dengan optimal? Tidak mampu, berat pasti. Seperti itu manusia. Ketika ingin menuju kepada ketuhanan, maka harus dibersihkan semua memori kenangan yang sudah kita lalui. Yang kita lalui itu untuk kita jadi pelajaran, bukan terus diingat-ingat. Seperti itu. Kalau sudah bisa seperti itu, insya Allah ketika menjalankan ilmu di perguruan, ketika kita mi'raj, ringan. Ya, betul-betul yang ada Tuhan, kita tidak ada lagi. Dizohirkan, turun, dia menyatakan 7 sifatnya. Akulah Tuhan, akulah Allah yang wajib engkau kenali. Aku zahirkan sifat 7 kepada dirimu. Kan seperti itu. Jadi sini para salik, para murid, orang yang menempuh ilmu ketuhanan, diajari setiap hari tafakur, kejadian diri dari satu tetes air ayah dan air ibu masuk ke dalam alam kesucian atau rahim ibu. Di dalam rahim ibu ini kan kita hakikatnya juga puasa. Disitulah kita harus seperti di dalam alam kesucian. Kalau ingin mematikan diri secara maknawi, bangkitkan kesadaran ketuhanan. Seperti itu. Karena kalau belum mati secara maknawi, belum sadar Tuhan. Disitulah kita akan terhambat pemahaman. Karena ini ilmu suci, ilmu ketuhanan. Kita dalam belajar masih banyak meragukan Tuhan, meragukan Rasul. Kita merasa hidup sendiri, punya planning, punya rencana sendiri. Kita belum lahir, Allah sudah merencanakan. Kenapa kita repot? Hidup itu nikmati dengan cara bersyukur. Wujudnya bersyukur itu dengan ibadah. Hidup bukan untuk bersenang-senang, Bapak Ibu. Hidup ini untuk persiapan. Kenapa? Karena ketika kita diturunkan ke dunia, kita ini diuji, kita ini dicoba. Diuji dengan kesusahan, sedikit sakit, sedikit miskin, sedikit kekurangan, sedikit kelaparan.
sedikit diuji. Lalu setelah berhasil diuji, maka diangkat, dikembalikan kepada keadaan yang nyaman, yang enak. Lalu dikatakan dicoba dengan kekayaan, kepenuhan rizki berlebih, kesehatan melimpah ruah. Lupa atau enggak sama Tuhan? Kan seperti itu. Ketika susah ataupun senang, itu ujian dan cobaan. Kalau kita seorang salik, kalau kita seorang murid, kalau kita merupakan mahasiswa-mahasiswi perguruan, harusnya kita melihat itu semua afal atau geraknya Tuhan, geraknya ini. Sifat jalal, jamal, kohar, dan kamalnya. Jangan melihat zohirnya saja. Kita ini milik Tuhan. Ketika kita disenangkan, tetap kita ingat sama Tuhan. Jangan larut dalam kesenangan. Ketika kita diuji dengan kesusahan, janganlah kita buruk sangka kepada Tuhan. Orang diuji dengan sedikit lapar, sedikit susah, sedikit miskin, sedikit rezeki, sudah mengeluh luar biasa, sudah buruk sangka, sudah tidak percaya sama Tuhan, lalu mengamalkan ayat-ayat yang bisa melancarkan rezeki. Ya. Nah, artinya apa? Sudah tidak percaya dengan ketetapan Tuhan bahwa rezeki sudah diatur, sudah ditakar, sudah diberi alamat kepada yang menerima, dan rezeki itu tidak akan tertukar. Ini kenapa seorang salik atau murid atau orang syariat menegakkan sholat duha agar rezekinya lancar? Berarti tidak percaya sama Tuhan. Tuhan mengatakan, engkau, aku beri tugas untuk ibadah. Artinya apa? Kita dalami lagi ibadah itu. Ketika orang mau ibadah harus mengenal dirinya, supaya tahu siapa yang bergerak ini. Hakikatnya ruhani. Kalau sudah tahu ruhani, awalnya ternyata dari Nur Muhammad. Dikatakanlah itu tajali dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengenal, tahu diri, maka tahu menempatkan adab kepada Tuhan. Ketika ibadah, dia sudah tidak meminta yang namanya imbalan. Dia tidak meminta yang namanya hasil jerih payahnya, ibadahnya. Ya, dia sudah tidak meminta surganya Allah Ta'ala, karena dia paham ternyata kita dijalankan untuk ibadah karena kita disayangi Tuhan. Seperti itu. Nah, itu yang perlu dijaga. Kebanyakan mayoritas manusia, coba kita perhatikan, yang terlunta-lunta hidupnya karena ibadahnya tidak dijaga. Ya, terkadang ibadah belajar hanya syariatnya saja. Ya, lulusan Mekah, Madinah, ya, Hadrul Maut, ya, Tarim, tetapi tidak mengenal diri. Yang dibawa pulang apa? Kitab-kitabnya aja. Banyak bawa kitab tapi nggak kenal Tuhan. Maka sia-sia. Kita bukan tujuannya untuk merendahkan, kita tujuannya bukan untuk menghinakan. Tidak. Kita hanya meluruskan. Silakan belajar di Mekah Madinah, ya, belajar di Tahrim, ya, Hadrul Maut. Sangat luar biasa sebetulnya kota-kota itu. Tapi dapatkan ilmunya Rasulullah. Pulang ke tanah air, bawalah ilmu untuk mengenalkan umat agar kenal Tuhan.
melalui kenal diri. Seperti itu. Kalau sudah kenal diri, nanti timbulnya sifat tawadu atau rendah hati. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.